Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dalam mata kuliah pemrograman 1 di praktikum ketiga. Nah, praktikum ketiga kita membuat aplikasi kalkulator aritmatika ya. Nah, sebenarnya praktikum 1 praktikum 3 implementasi dari teori yang sudah dijelaskan minggu lalu tentang struktur dasar dari program. Jadi kita belajar tentang script ya, apa itu penggunaan, bagaimana buat variabel, operator, tipe data, konversi tipe data dan operator ya. Nah, untuk implementasi yang sangat sederhana coba kita buat dulu kalkulator aritmatika. Nah, kemudian nanti di praktikum berikutnya akan ada lagi pengembangan. Nah, syarat untuk mengerjakan praktikum 3 itu harus ada praktikum 1 dan 2. Nah, memulainya pertama buka dulu Delphi ya, setelah itu baca petunjuk praktikum, jangan lihat gambar langsung desain. Nah, itu biasanya jalan buntu di situ. Nah, langkah-langkah lihat di halaman 64, buka petunjuk praktikum, buka project Anda. Nah, disuruh buka project. Jadi buka projectnya. Project dibuat pada saat praktikum 1. Jadi buka projectnya, cari foldernya. Nah, setelah buka, dia terbuka seperti ini. Nah, muncul langsung praktikum 1. Nah, setelah itu kita desain untuk praktikum 3. Nah, langkah-langkahnya lihat. Buat form baru, file new form. Berarti pilih file new form. Nah, ini praktikum 2-nya saya close saja. Nah, tandanya bahwa project yang kita gunakan adalah project yang sama. Lihat judulnya di atas ini. Ini judulnya aplikasiku _ NIM Anda dan nama Anda. Nah, file new form, kemudian baca langkah kedua. Ganti name form pada properties menjadi form _ kalkulator _ aritmatika. Nah, kita ganti name-nya ya, ini name. Ini name identifier, jadi jangan di spasi. Underscore nama kalian ya, misalnya namanya Marwa ya. Nah, setelah itu masih di langkah yang kedua, setelah ganti name-nya kita simpan. Nah, ini kenapa sih fungsinya ganti name? Supaya kita tahu mana bedakan per lembar kerja. Bayangkan saya kalau form 1, form 2, form 3 itu kan nama default ya. Nah, kalau kita tidak berikan nama itu biasanya bingung. Kalau sudah kita ganti name-nya, otomatis gampang kita buka karena sesuai dengan namanya. Kemudian simpan form pada folder yang sama dengan nama ya. Kita save all saja di sini. Kita save all, kemudian dia langsung arahkan ke foldernya kita. Kalau kita belum desain, kalau kita sudah desain, kita pilih lagi komponen. Nah, itu biasanya dia alihkan ke folder yang lain. Nah, biasanya kalian simpan, kalian tidak perhatikan folder yang ada di sini, otomatis dia terpisah dengan folder. Jadi kalau sudah terhapus itu folder, kemudian buka projectnya, otomatis Anda buka, kenapa praktikum 3 saya hilang? Nah, karena tidak simpan dalam satu folder. Gitu. Jadi ikuti petunjuk ya, unit underscore, jangan di spasi ya, underscore nama. Oke, setelah save barulah kita desain. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, untuk desainnya itu kan kemarin kan sudah belajar tentang label, edit, CX button. Jadi desain saja. Desain
Pertama kita buat dulu bingkai ya, ada bingkai, kita pakai Express Utility dan pakai CS Group Box. Nah, di sini seperti ini ya. Kemudian kita buat tarik seukuran model yang Anda nanti buat. Misalnya segini saja. Kemudian kita atur dulu untuk CX Group Box ya. CX Group Box itu ada di apa lagi nih? Express Utility ya. Nah, kemudian kita ganti captionnya menjadi kalkulator enter ya. Oke, di CX Group Box sudah ketik captionnya, kemudian kita mau rubah stylenya ya, stylenya kayak model seperti ini. Nah, pertama adalah posisinya. Kalau posisinya pilih Elitsman, pilih Alt Top Center. Nah ini Elitsman-nya Alt Top Center, maka dia tulisannya sudah ada di tengah. Elitsman Alt Top Center sudah ada di tengah. Kemudian pilih style. Saya ulangi lagi, Elitsman paling atas baris kedua, paling atas. Pilih Alt Top Center sudah. Kemudian pilih style. Di sini style. Jadi properties itu sesuai abjad ya, mulai dari A. Kalau S berarti cari urutannya S gitu. Pilih style, kemudian tanda tambahnya kita kasih kurang, kemudian pilih look and feel, kemudian pilih skin name. Nah, di sini macam-macam. Terserah. Misalnya saya pilih blue, maka dia tampil seperti ini. Kemudian kalau di situ dirasa kalau mau ganti fontnya, cari fontnya lagi. Misalnya ya, contoh saja. Kalau tidak mau diganti juga enggak apa-apa. Nah, ini sudah besar ya. Oke, ini baru bingkainya. Oke ya. Kalau mau ganti fontnya, setelah apa lagi? Skin name di atasnya ada namanya font, kan S ya. Font itu sebelum S. Jadi cari saja. Nah, kemudian desain di tab standar ada label di sini. Label ada dua ya. Label 1, kemudian jangan di copy ya. Ini kalau edit jangan kita pilih satu komponen kemudian di paste, jangan. Kalau edit ya satu-satu di desain. Nah, label 1 ini dia captionnya ya, jangan name. Captionnya nilai apa itu? Nilai A. Kalau caption bisa di label bisa di copy, kalau edit jangan. Nilai B. Kemudian kalau mau bikin transparan, oke, kita buat transparan. Klik di satu label, kemudian mau blok label semuanya, kita tekan shift. Kemudian kita klik label-label yang mau diblok, kemudian kita kasih transparan, maka label tersebut sudah ngikut dengan warna dasar. Nah, kemudian setelah itu masih di halaman 64 kita buat komponen prosesnya. Kita gunakan di Express Utility kita gunakan CX Bottom. CX Bottom di sini ada berapa ya itu? Ada 6 ya. Nah, jadi kita ini CX Bottom 1, CX Bottom 2, CX Bottom 3, CX Bottom 4, 5, kemudian CX Bottom 6. Oke, sekarang setelah kita tempatkan semua 6, kita blok. Cara bloknya, klik satu komponen CX Bottom, tekan shift.
tekan shift, kita klik pas di CX bottom. Setelah itu kita ganti stylenya, modelnya. Stylenya masuk ke, setelah di blok masuk ke look and feel, baru skin name lagi. Kita cari modelnya kayak gitu, model. Nah, ini Anda cari saja modelnya, mau modelnya kayak apa. Nah, kayaknya modelnya sama ini ya. Oke. Kemudian kita atur kalau mau sesuai dengan contoh di buku, dia modelnya gini. Setelah itu kita ganti captionnya menjadi yang pertama, skin name-nya. Captionnya caption AX, kemudian tambah, kemudian kurang, kemudian kali, kemudian bagi, kemudian close. Nah, ini apa ya? Skin name. Save. Nah, untuk memasukkan icon di dalam CX bottom, kita klik salah satu CX bottom, kemudian kita pilih yang namanya Glip, GLIPH ya. Kita tekan load, kita cari di mana ikonnya ya. Misalnya ini icon ini ya. Oke. Kemudian ini icon untuk contoh ya, atau tandaan ya. Oke. Kemudian jangan lupa save all. Nah, sudah selesai desainnya. Tinggal kita masukkan codingnya. Nah, ketik script pada bottom AC. Double klik saja di bottom AC ya. Bottom AC, kemudian ketik itu mulai yang di blok hitam ya. Edit 1 titik clear. Nah, enter. Cara mengetik script yang cepat adalah 2 huruf di depan, kemudian kontrol spasi bersamaan ya. Misalnya ini ya, saya kontrol spasi. Nah, ini ada, arahkan, kemudian enter, kemudian CE. Nah, ini ada, langsung enter gitu. Jadi hanya 2 huruf di depan saja yang kita ketik, selebihnya enter saja kalau sudah ketemu. Apa itu? Label 3 itu kan di script label 3 ya. Disesuaikan. Kalau di sini label 4 ya. Nah, ini kan label 3 hasil, label 4 ya. Kalau saya di sini label 4. Yang ini ya. Nah, sesuaikan itu label 3-nya. Kalau saya di sini kan label 4 ya. Jadi label 4 titik caption titik 2 sama dengan petik 0. Ini maksudnya yang ini. Jangan ini. Ini kan judul. Ini yang mau dirubah-rubah. Nah, sesuaikan dengan labelnya kalian. Labelnya situ berapa? Kalau 5 ya gunakan label 5. Kalau 6 gunakan label 6. Kalau label 1 gunakan label 1. Di yang desainnya kalian. Desainmu coba arahkan ke sini, nama labelnya apa? Itu yang diikuti. Misalnya saya ini ya, label 4. Jadi, ini kontrol spasi label 4 titik caption label 4 ya. Nah, gunakan label 4 nak. Kemudian edit 1 titik. Ini maksudnya set fokus adalah pada saat running kursor itu berada di edit 1 fokusnya. Oke, selesai. Kemudian script tambah. Nah, script tambah, double klik di script tambah. Kemudian kita buat variabel lokal ya.
Jadi var nilai A, nilai, jangan spasi ya, hasil. Tipenya kita masukkan real. Kemudian kita buat. Ini kontrol spasi saja. 2 angka, 2 huruf ya, bukan 2 angka, 2 huruf. Paling kiri, kemudian kita kontrol spasi, maka kita cari nilai anunya. str to, jangan tanya lagi apa maksudnya Bu str to float. Lihat materi saya minggu lalu ya, apa fungsinya. Oke, silakan lengkapi skrip yang ditambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian script close ya. Setelah itu kita save dia. Apabila selesai script semua kita masukkan, kemudian baca di halaman 10, buka form menu utama, kemudian use unit form kalkulator aritmatika. Jadi buka form menu utama, jadi view form. Nah sini view form, ini ada view form. Kemudian ini nih view form, kemudian klik di form menu utama. Oke. Nah, form menu utama muncul. Jadi view form saja ini. View form, buka form yang kita mau buka. Jadi form menu utama, kemudian kita oke, maka yang tampil menu utama. Setelah itu tambahkan script pada menu latihan. Use unit ya. Use unit, kemudian use unit. Jadi pilih file, use unit. Nah, file use unit, maka muncul unit kalkulator yang kita tadi buat, kemudian kita oke. Ya, file use unit. Kemudian sudah use unit, kita klik di kalkulator aritmatika, kita panggil nama formnya tadi. Nah, ketik script yang cepat, 3 huruf saja, kemudian kontrol spasi. Nah ini kemudian kita cari ya, kalkulator ini ada titik show. Oke, titik koma. Sudah selesai, save all, dan kita tes, kita running. Nah, kita running, kita lihat apakah script yang kita masukkan sudah sesuai. Nah, disinilah uji cobanya. Nah, kita AC. Nah, ini AC 0 ya. Kita kasih di sini 4 dan nilai berikutnya 2. Kita tambah hasilnya 6, kita kali hasilnya 8, kita kurang hasilnya 2, kita bagi hasilnya 2, kemudian kita close ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita di praktikum 3.